Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya berdialog dengan seorang pendeta yang bernama David Salim. Dalam dialog kali ini, pendeta menuduh saya atau menuduh umat Islam adalah menyembah berhala. Padahal sebenarnya orang Kristen itu sendiri yang menyembah berhala. Marilah kita saksikan bersama-sama video atau dialog yang akan saya tayangkan kepada Anda gitu. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe serta tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan dukungan Anda menjadikan Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah memudahkan segala masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, dan tidak lupa pula mudah-mudahan Allah menjadikan Anda seorang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Sampean nggak puasa bagaimana sih? Kan saya udah minta ya supaya sebulan ini jangan ada diskusi dulu supaya sampeannya bisa puasa dulu gitu loh. Lo ini kok malah mau lanjut lagi. Ya kalau mau lanjut saya sih nggak apa-apa sih, terus aja gitu loh. Jadi gini ya, ini Muslim, kalian kan suka kalau dikasih tahu ya bahwa kalian menyembah berhala. Nanti kamu itu balasnya, ya kamu juga menyembah berhala gitu loh. Jadi sepertinya nggak mau kalah kan, terus-terusan aja begitu. Itu Muslim, ya. Jadi gini ya mengenai Yesus ya kan. Yesus itu misalnya nih ada di gambar-gambar ya kan, rambutnya panjang, mukanya seperti itu bukan Yesus yang sebenarnya, itu kan karya pelukis aja gitu loh. Tidak ada yang menyembah gambar, tidak ada loh ya. Dan di dalam kitab sucinya pun tidak ada anjuran menyembah gambar Yesus, menyembah salib Yesus, nggak ada. Nggak ada itu. Ini beda dengan Allahnya kalian. Saya udah kasih tahu loh. Yang namanya Allah atau Allah itu bisa jadi berhala gitu loh. Itu sejak zaman dulu orang Israel itu, mereka itu tidak menyembah kepada Allah yang benar, Elohim, YHWH ya kan. Atau orang Yahudi itu saking hormat atau menguduskan nama YHWH sampai nggak berani mengucapkan gitu loh. Mengucapkan itu dengan Adonai ya atau Hashem. Nah itu Allah yang benar gitu loh, Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Nah tapi kenapa Tuhan yang benar itu murka atau marah kepada orang Yahudi sampai akhirnya dihukum ya, dibuang ke negara lain, nanti dibalikin dibuang lagi gitu loh. Karena orang Yahudinya itu menyembah yang bukan Tuhan, atau yang menyembah yang bukan Allah. Itulah berhala. Nah ini kok kejadian lagi nih ya dengan sampean Mas. Ini saya katakan dengan sebenar-benarnya, bukan saya lagi mau menyudutkan iman sampean, bukan ya. Saya mau kasih tahu aja gitu loh, mau kasih tahu. Kamu itu menyembah Allah yang kamu kan memaksudkan Allah itu kan Allah pencipta langit dan bumi kan. Ya tapi sayangnya itu
bukan Allah yang benar gitu loh. Nah, berkali-kali saya bilang ya, nih kalau Allah yang benar dengan Allah SWT kalian, itu harusnya kitab sucinya itu ya harusnya sama gitu loh. Ya kan? Kalau kamu menganggap Allah dan Allah SWT itu sama, ternyata enggak. Ya, jadi nggak mungkin Allah dan Allah SWT itu sama. Orang wahyunya aja berbeda. Ya sayangnya di situ. Nah, terus kan yang di surah Quraisy itu kan sudah jelas ya. Muhammad sendiri itu bilang gitu. Itu dikatakan pada waktu orang Quraisy-nya itu masih menyembah berhala. Dan Muhammad mengatakan ya mengucap syukurnya kepada Tuhan pemilik rumah ini gitu loh. Itu salah satu aja ya. Belum nanti kalau kamu pelajari nih ya, antara Quran dengan Torah, Zabur, Injil itu beda, Mas. Dan kalau kamu teliti ya, itu kebiasaan apa ya, kayak ritual atau upacara agama Islam itu kebanyakan dari zaman kafir semua. Termasuk nih, sekarang kalian kan sedang puasa. Ya ini saya buka aja gitu loh. Dulu-dulu puasa itu adalah di bulan Asyura namanya. Pernah dengar nggak sih? Bulan Asyura itu adalah bulan berpuasanya orang-orang Quraisy di zaman sebelum Islam. Nah, kemudian ada lagi puasa dengan caranya orang Sabiun, ya kan? Sabiun ya. Nah, ini yang persis dengan puasa yang sekarang gitu loh. 30 hari ya. Coba kamu pelajari aja puasanya orang Sabin dan puasa zaman musyrik dulu. Tadinya mau Asyura itu. Tapi kemudian nggak tahu kenapa ya, saya juga belum baca jelas. Itu akhirnya pakai yang puasa gayanya orang Sabin itu. Nah ya kan, kalau kalian mau cek lagi di Quran, itu tidak ada itu puasa dengan gayanya orang Sabin maupun puasa di bulan Asyura itu. Quran kalian cuma mengatakan bahwa puasa itu katanya tradisi atau kebiasaan orang-orang atau nabi-nabi, rasul-rasul zaman dulu, ya kan? Yaitu orang-orang Israel lah. Bener, orang Israel emang berpuasa. Tapi berpuasanya enggak caranya seperti itu. Ya, hampir semua agama itu ada puasanya. Orang Hindu ada puasanya. Ada gitu loh. Puasa itu ya setiap orang sebenarnya kepengen mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tapi Tuhannya Tuhan yang mana? Tuhan itu banyak loh. Jadi jangan pikir kalau yang namanya Tuhan itu terus ya satu. Belum tentu. Siapa Tuhannya? Lihat kitab sucinya gitu loh. Ya, tolong kamu pelajari aja ya. Itu sejarah puasanya kamu gimana? Siapakah Allah SWT itu? Apakah dia benar Allah yang benar? Ya kalau kamu mau pelajari silakan dibandingkan gitu loh ya antara Torah dan Quran. Nanti kamu akan menemukan isinya beda. Terus kamu masih mau mengatakan Allah SWT-nya sama. Saya katakan dengan jelas, dengan tegas ya beda. Ya, ini bukan soal hina menghina, bukan, pelajari aja sendirilah ya Mas. Saya juga nggak mau sih ya menghina orang ya. Cuma saya itu kepengen menjelaskan gitu loh. Ngerti nggak? Saya nggak ada urusan kamu mau beragama Islam kayak mau apa, saya nggak ada urusan. Tapi cuma saya kepengen tahu, pengen sampean itu tahu bahwa Allah SWT itu nih ya, itu bukan Allah di dalam zaman Musa. Itu bukan Allah yang benar gitu loh. Sampean kepengen saya kasih ayatnya ya, di mana orang Yahudi itu, orang Yahudi juga banyak tersesatnya Mas. Mereka justru tadi saya udah katakan kan, menyembah Allah yang sebetulnya bukan Allah yang benar. Itulah berhala, makanya Tuhan marah gitu loh.
Ya, jadi jangan sampai lagi kalian itu juga kena murka lagi. Orang Yahudi sudah berkali-kali, Mas, kena murka, kena marahnya Tuhan itu. Benar-benar itu. Kan orang Yahudi itu kan, orang Israel itu kan patokan, benar nggak? Kamu harus akui itu patokan, gitu loh. Jadi kalau orang Israel sudah salah dan dihukum oleh Allah, ya kita jangan ngikutin lagi, jangan mau mencontoh lagi. Nanti kita kena lagi, gitu loh. Coba kamu pelajari dulu lah sendiri ya. Kalau kamu nggak belajar sendiri, saya susah nanti ngomong-ngomong, saya dipikirnya sedang menghina agama sampean lagi. Ya, mulai dari puasa, ya, mulai dari Allah SWT itu siapa. Di dalam zaman Ka'bah dulu juga ada yang namanya Allah, ya kan? Ada Hubal. Itu kamu pelajari dulu, Mas. Dan Ka'bah itu apa, gitu loh, ya. Jadi jangan gampang percaya aja, oh itu dibangun Ibrahim. Kapan Ibrahim pernah ke Mekah? Nggak ada. Dan Mekah juga waktu itu belum ada. Ibrahim hidup di tahun 2000 sebelum Masehi. Bayangin 2000 sebelum Masehi. Nah, kamu malah ceritanya itu Ka'bah dibangun Adam lagi. Ya. Jadi Ibrahim cuma ya kayak merenovasi lah, memperbaiki kan, mungkin udah rusak katanya kan. Itu cerita yang nggak ada dasarnya, Mas. Jangan gampang-gampang cerita terus dipercaya sebagai kebenaran. Nggak ada gitu loh. Ya, dulu aja sampean udah saya buktiin kan bahwa Baka, ya bukan Makkah, bukan. Nggak ada hubungannya. Lembah Baka itu adanya di Sion kok. Sion itu adalah di Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah satu kota yang terletak di atas bukit. Nah, itu namanya Bukit Sion. Itu tempat orang berhaji. Nah, yang ada Baitullahnya. Nah, itu Bukit Sion namanya. Ya, jadi nggak ada urusannya dengan Mekah. Mekah nggak pernah namanya Baka, nggak ada. Itu loh. Ya, saya katakan banyak sekali lah yang salahnya itu. Ya. Nah, justru itu. Kamu makanya jangan sembarangan potong-potong video. Ya, nggak boleh. Nanti jadi tersesat sendiri kalian. Jadi saya mau mengatakan begini ya. Ini pendeta ini sedang mengatakan itu salib Yesus atau gambar Yesus itu tidak boleh disembah. Ngerti nggak? Kalau salib Yesus atau gambar Yesus atau apapun juga ya yang menyerupai Yesus terus disembah. Kita berdoa sepertinya kepada Yesus di depan gambar, di depan salib itu. Itu nanti yang datang itu jin, gitu loh maksudnya, ya. Ngerti nggak? Nggak boleh itu, tidak boleh. Ya, jadi Islam atau Muslim kalian tahu, orang Kristen itu sama sekali tidak boleh menyembah berhala, gitu loh. Ya, jadi gambar Yesus atau salib pun itu tidak boleh kita berdoa di depannya aja nggak boleh, gitu loh. Ngapain mesti berdoa di depannya? Karena Yesus ya itu adalah Tuhan, dia ada di dalam kita sekarang, gitu loh. Itu kebenarannya di situ. Itu yang kalian Muslim mesti tahu. Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang berdiam di dalam kita. Ngerti nggak? Di dalam orang percaya itu ada roh Allah, roh Tuhan. Itulah Yesus di dalam hidupnya orang percaya, orang-orang yang beriman. Nah, sampean nggak punya, Mas, nggak ada. Nah, nanti kalau di akhir zaman ya, di zaman penghakiman ya, sampean sudah akan tergeser itu. Nggak ada sampean itu roh Yesus itu tidak ada. Sampean nggak pernah mengakui. Ya, itu aja udah beda gitu loh. Injilnya sampean tuh Injil apa? Injil Quran tuh Injil apa gitu loh. Kamu pernah nanya nggak sih ke Ustadz sampean itu? Katanya membenarkan kitab-kitab terdahulu ya, diantaranya kan Injil kan. Nah, Injilnya itu Injil apa gitu, yang dimaksud Quran itu apa? Jadi jangan membenarkan tapi nggak tahu dong yang dibenarkan apa ya. Kan jadi lucu kan, membenarkan tapi nggak ngerti apa yang dibenarkan. Iya benar, apa yang benarnya nggak tahu, kan lucu gitu.
nggak tahu, kan lucu gitu. Coba tanyalah ya ke muslim-muslim yang lain yang mungkin lebih tahu, lebih pintar ya. Nah, justru disitulah kekurangannya muslim ya. Kalian tidak mengetahui bagian yang paling penting, yaitu Yesus itu Tuhan. Yesus itu menebus dosa manusia. Ini kalian itu tidak mengerti dan tidak mengimani hal ini gitu loh. Malah menganggapnya sebagai sesuatu yang salah. Jadi dibulak-balik sama sampean itu, muslim. Ya, makanya saya katakan kalau ada muslim itu kerjanya membolak-balik aja, bikin orang keder aja. Ya, tapi buat saya enggak gitu loh. Buat sampeannya yang keder. Ya, makanya jangan Mas ya. Saya tahu, saya udah berkali-kali bilang nih, muslim itu banyak sekali loh aturan-aturannya. Capek kalian itu. Ya, yang saya udah katakan, sholat 5 kali, puasa 30 hari. Nah, mesti naik haji. Nggak ada duit juga nanti ya dipaksa-paksa naik haji juga. Ya kalau benar sih nggak apa-apa gitu loh ya. Saya juga mau kalau benar sih, biarpun capek pun saya lakoni. Tapi masalahnya kalau udah capek terus kalau nggak benar, nyesel nggak? Itu aja coba pertanyaannya. Coba makanya cari dulu ya. Coba sampean pelajari dulu. Baik-baiklah. Iman muslim itu dibanding-bandingkan gitu loh. Zaman dulu nggak boleh orang nanya-nanya, Mas terima aja. Ya terimanya juga kalau benar, ya itu bagus ya. Lah kalau terima aja tapi salah gimana? Kamu nggak boleh kan, zaman dulu nanya-nanya kan. Isi Qur'annya ini apa aja nggak jelas, kamu nggak berani nanya. Iya kan? Kalau nanya Quran katanya kamu kurang iman. Kalau kurang iman nanti Allahnya yang akan memberi azab. Kalau azab masuk neraka. Waduh udah. Semuanya itu kamu itu banyak ancamannya. Jadi takut kalian muslim. Nah zaman sekarang nggak bisa lagi. Ya kamu mau nanya di tempat dimanapun bisa gitu ya. Tinggal ketik Google, internet. Atau kalau enggak ya ada diskusi antara muslim dengan Kristen. Kamu nanya ke saya juga bisa gitu loh. Atau kamu baca sendiri dari bukunya. Coba silakan gitu loh. Jadi saya katakan jangan sampai kamu itu nanti udah capek-capek nih ya. Ternyata hasilnya itu bolong gitu loh. Ya kalau sampean mau begitu ya terserah gitu loh ya. Nah nanti kalau mau nih ya kamu denger lah ya. Ada ustadz-ustadz lain yang sudah bisa terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan itu gimana ya kan? Ya nanti kamu pertimbangkan sendiri lah. Jadi jangan nanti sekali lagi jangan ada perkataan oh kamu menghina Islam, merendahkan Islam, musuh Islam. Aduh janganlah, jangan gitu-gituan lah ya. Maksudnya gak ada gunanya gitu loh, buat apa? Saya memang bukan membenci orang Islam, bukan. Saya justru kasihan sama orang-orang Islam. Saya udah katakan, kalau enggak ngapain sih saya capek-capek gitu loh, buang-buang waktu. Ya, coba belajar aja sendiri deh, Mas ya. Mas, begini ya. Saya bulan ini kan adalah bulan puasa gitu ya. Bulan puasa ini penuh dengan barokah. Siapa tahu di bulan ini Anda bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Sebenarnya begini, bukan saya nggak puasa ya. Saya ini kan paling menjawab itu untuk di malam hari. Kalau puasa itu kan di siang hari, kan begitu. Ketika malam hari habis tarawih, maka saya sempatkan diri untuk diskusi dengan Anda. Siapa tahu Anda mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Agar Anda mengetahui tentang kebenaran di dalam ajaran Islam, kan begitu Mas ya. Nah begini Mas, Anda berbicara tentang Anda tidak menyembah berhala, kan begitu ya. Padahal gambar Tuhan itu berhala gitu loh Mas. Dan mayoritas Kristen itu melambangkan Tuhannya gitu loh Mas. Nah melambangkan Tuhannya itu artinya apa? Artinya memalsukan gambar Tuhan. Ini kan sebenarnya sangat menghina sekali sebenarnya. Kalau sampai Tuhannya dipalsukan seperti itu sangat menghina Tuhan gitu loh Mas.
Nah, itu dilakukan oleh orang-orang Kristen itu sendiri, kan begitu. Ini sebenarnya sangat menghina Tuhan, karena Tuhan digambar secara palsu sedemikian rupa gitu. Sehingga orang-orang itu tertipu dengan wajah-wajah Yesus yang bervariasi tersebut gitu loh. Padahal menurut video yang di situ malah ditempeleng dia gambar Yesus. Jadi di dalam video tersebut oleh orang-orang yang tidak percaya kepada berhala, kan begitu. Nah, Anda malah ini Mas, malah diabadikan gambar-gambar palsu seperti itu gitu. Malah salib identik dengan gambar-gambar palsunya juga bergelantungan gitu. Itu kan memalsukan sebenarnya. Ini pelecehan terhadap Tuhan itu sendiri sebenarnya, kan begitu Mas. Mas, Anda menuduh saya menyembah berhala. Di dalam Islam, siapapun yang menggambarkan Tuhan itu adalah sudah keluar pada Islam itu sendiri. Artinya Nabi Muhammad SAW itu sampai menghancurkan berhala-berhala, semuanya dibersihkan agar mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyerupakan Allah kepada siapapun atau apapun di alam semesta ini. Ini murni gitu loh Mas, murni, tidak boleh ada yang baik melogokan, baik apapun itu, gak ada boleh. Persis seperti Nabi Musa itu gak boleh menggambarkan tentang Tuhan. Terus Nabi Ibrahim malah menghancurkan berhala-berhala, yaitu gambar-gambar yang dianggap gambar Tuhan. Itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah tersebut gitu loh Mas. Nah, kalau Anda mengatakan saya adalah menyembah berhala, maka apa? Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menghancurkan gambar-gambar Tuhan itu, gitu loh. Tapi buktinya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, Nabi Muhammad SAW juga menghancurkan Mas, begini ya. Kemudian Nabi Isa itu dasar sama sekali gitu. Berhala-berhala semuanya dibersihkan agar mentauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menyerupakan Allah kepada siapapun atau apapun di alam semesta ini. Ini murni gitu loh Mas, murni, tidak boleh ada yang baik melogokan, baik apapun itu, gak ada boleh. Persis seperti Nabi Musa itu gak boleh menggambarkan tentang Tuhan. Terus Nabi Ibrahim malah menghancurkan berhala-berhala, yaitu gambar-gambar yang dianggap gambar Tuhan. Itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Sama seperti Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di Mekah tersebut gitu loh Mas. Nah, kalau Anda mengatakan saya adalah menyembah berhala, maka apa? Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menghancurkan gambar-gambar Tuhan itu, gitu loh. Tapi buktinya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, Nabi Muhammad SAW juga menghancurkan berhala tersebut, gitu loh Mas. Jadi tuduhan Anda ini sebenarnya tanpa dasar sama sekali gitu. Hanya berdasarkan asumsi dan dogma apa yang ada di dalam pikiran Anda sendiri gitu. Mas, begini ya, Anda mengatakan Al-Quran itu tidak sama dengan Bible atau apa ya. Mas, begini ya, Al-Quran ini datang untuk meluruskan apa yang sudah terbengkok gitu Mas. Al-Quran ini adalah untuk meluruskan, itulah pentingnya Al-Quran diturunkan gitu loh Mas, agar orang-orang seperti Anda ini menjadi menjadi mentauhidkan Allah, tidak menyembah manusia gitu loh Mas. Makanya di Al-Quran itu mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan gitu loh. Nabi Isa ini bukan Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena orang-orang terdahulu sudah menuhankan manusia, maka Al-Quran kemudian diturunkan. Itulah pentingnya Al-Quran diturunkan, kan begitu. Terus kemudian Anda mengatakan apa Tuhannya orang Quraisy. Mas, apakah Anda tidak tahu bahwa
Tuhannya orang Quraisy itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam surat Quraisy ditegur, seharusnya kamu tidak menyembah berhala seperti ini. Seharusnya kamu itu menyembah orang yang mempunyai, yang memberi makan kamu, yang beri kenikmatan, yang beri ini gitu loh Mas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan patung-patung ini gitu loh. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala itu semua gitu loh. Ibarat gini Mas. Ibarat Anda orang Quraisy gitu. Anggaplah Anda ini orang kafir Quraisy gitu ya. Saya itu menegur gini, Mas David, seharusnya Anda ini jangan menuhankan manusia, tetapi Anda ini menuhankan siapa yang memberi rezeki, siapa yang memberi penghidupan kepada kamu. Kemudian saya hancurkan berhala-berhala itu yang Anda sembah. Seperti itu loh Mas contohnya. Bukan saya menyembah Tuhannya Anda, bukan gitu loh. Ini kan sudah saya contohkan bola-balik, tetapi Anda pura-pura tidak paham gitu loh. Mas, puasa itu memang di syariat puasa ini memang sejak dulu gitu loh Mas. Sudah ada sampai kepada Islam gitu loh. Mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Memang syariat-syariatnya itu berbeda karena apa? Karena memang diturunkan kepada umat yang berbeda-beda. Kalau puasanya itu pancet mungkin umat zaman sekarang ini gak akan kuat seperti zaman-zaman dulu kan begitu Mas. Maka Allah itu maha mengetahui. Makanya Allah itu syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan manusia di zaman sekarang ini gitu loh. Kalau dulu kan zaman ini Mas, zaman kebodohan, terus zaman orangnya kuat-kuat lagi gitu loh Mas. Nah sekarang ini kan orangnya kecil-kecil, lemah gitu loh Mas. Jadi Allah itu maha tahu manusia itu akan seperti apa. Kemudian makanya disyariatkan, oke lah yang kuat-kuat aja sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Itulah indahnya di dalam ajaran Islam kan begitu. Mas, Anda sempat mengatakan, oh Tuhan itu banyak sekali Tuhan itu. Mas, yang banyak itu adalah Tuhan Anda gitu loh. Sedangkan di dalam ajaran Islam, Tuhan itu cuma satu gitu loh Mas, Allah. Kalau sudah menyebut nama Allah, itu adalah sebuah nama gitu loh Mas. Nama, Tuhannya itu wahid, ahad, satu gitu. Nah yang banyak itu Anda gitu loh. Trinitas, Trinitas, kalau kita berbicara nitas itu adalah komunitas gitu loh Mas. Trinitas, 3 dalam satu komunitas gitu. Artinya 3, tetapi dalam satu komunitas itu sudah 3 pribadi, cuman satu komunitas gitu loh Mas. Ibarat gini, saya, Anda, dan teman Anda itu memang 3 memang orangnya Mas. Tetapi bersatu dalam komunitas, itu namanya trinitas. Pokoknya nitas itu adalah komunitas gitu loh Mas. Itulah yang perlu Anda pahami juga gitu loh. Nah mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Ramadan ini Anda bisa mendapatkan hidayah. Siapa tahu Anda besok meninggal, besok mati, kan nggak tahu Mas gitu. Apa yang gaji, misalkan Anda terlalu memikirkan gaji gitu. Gaji buat apa Mas? Gaji itu gitu loh Mas. Kalau Anda akhirnya masuk neraka gitu loh Mas. Jadi mendingan di sini ini kan di dunia ini adalah ujian gitu loh Mas. Maka dari situ Allah itu menguji manusia. Walaupun gak melihat, tetapi Allah walaupun manusia ini gak melihat Tuhan, tetapi dia itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Kalau Tuhan itu datang, nggak ada ujian itu Mas, sudah datang ngapain diuji? Justru itulah ujian ini diberikan kepada manusia agar manusia berpikir apakah ajaran ini sudah benar atau salah gitu. Kalau Anda menanyakan saya apakah sudah benar, saya sudah menyelidiki Mas. Kenapa? Karena saya tidak mungkin menyembah manusia seperti saya gitu. Yesus itu lahir, Yesus itu kecil, besar, dan terus kemudian mencari kayu bakar demi sesuap nasi gitu loh. Itu sama seperti saya gitu loh Mas. Jadi tidak mungkin, kalau saya mempunyai akal sehat, tidak mungkin saya menyembah sesuatu yang sama persis dengan saya gitu loh Mas. Gak bakalan gitu, ngapain gitu loh Mas.
Ngapain menyembah manusia yang dilahirkan di Yahudi? Dan itu kan misalkan gini ya, seandainya Yesus itu hidup di era sekarang, dia tuh pasti jalan-jalan ke mall gitu loh, Mas. Jalan-jalan ke mall gitu loh. Setelah di mall kan sudah makan, kalau makan itu pasti ke toilet gitu loh, Mas. Sama seperti saya gitu loh, Mas. Masa saya mau menyembah seperti itu? Kan nggak mungkin, nggak masuk akal gitu loh, Mas. Kalau saya harus menyembah kalau saya harus menyembah manusia juga gitu loh. Ini yang sudah saya renungkan gitu loh, Mas. Saya sudah meneliti, saya sudah mempelajari tentang Tuhan gitu loh, Mas. Makanya saya tidak bisa kalau Yesus itu dianggap sebagai Tuhan. Terlalu lemah menurut saya gitu loh. Mas, kalau Anda mengatakan Tuhannya beda, sebenarnya Tuhan Nabi Adam, Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, itu semua adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang satu gitu loh, Mas. Gak ada Trinitas diajarkan di dalam. Abraham gak mengajarkan Trinitas, Nabi Musa gak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus gak pernah mengajarkan Trinitas. Lalu dari mana Anda ini menuhankan Trinitas gitu loh? Ini yang gak habis pikir gitu loh. Padahal Trinitas seperti itu adalah adalah budaya Romawi dan Yunani gitu loh. Dan pusat Kristen memang berada di Romawi gitu loh. Ini yang menjadi persoalannya ini gitu loh, Mas. Mas, begini ya, Anda sempat mengatakan, oh Tuhannya Yahudi itu sebagai apa? Bukan patokan gitu. Anda mengatakan begitu. Nah, Mas, begini ya, kalau memang Tuhannya orang Yahudi itu bukan patokan dan orang Yahudi itu banyak yang ingkar, tapi kenapa Anda malah menyembah manusianya gitu loh? Kenapa Anda malah menyembah manusia Yahudi yang lahir di Yahudi gitu loh? Yesus itu punya KTP kalau zaman sekarang, makanya mau disensus itu gitu loh, Mas. Punya KTP, nama Anda Yesus, pekerjaan sebagai Tuhan, lahir gitu. Ini kan lucu gitu loh, Mas. Kalau hidup di Indonesia ini kan lucu Yesus itu gitu loh. Kalau Anda Tuhan kan punya KTP-nya nama lengkap Yesus, pekerjaan Tuhan. Nah, ini kan lucu gitu loh, Mas. Lucu gitu loh, makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya menentang Anda gitu loh, Mas. Bukan saya, tetapi saya hanya memberi arahan atau memberi pandangan kepada Anda, Mas. Manusia ini akan mati gitu loh, Mas. Akan mati, jangan terlalu memikirkan urusan dunia, jangan terlalu memikirkan dunia, pikirkan hidup yang kekal nanti gitu loh, Mas. Pertama kan gini, Mas, manusia ini pada dasarnya kan kalau sudah Tuhannya ini salah, semua itu salah gitu loh, Mas. Percuma semuanya gitu, malah membuat orang itu masuk neraka gitu. Nah, pertama yang harus diajarkan itu adalah konsep ketuhanannya dan siapa Tuhan itu gitu loh. Nah, setelah benar-benar menemukan tentang Tuhan, baru kita mengikuti ajarannya gitu loh, Mas. Bukan Tuhan dikesampingkan, pelajari dulu Tuhan itu siapa gitu. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu abadi. Nah, pelajari kata abadi itu seperti apa gitu loh, Mas. Nah, kalau berubah itu kan tidak abadi namanya, Mas. Nah, segala sesuatu yang tidak abadi itu tidak pantas disebut sebagai Tuhan gitu loh, Mas. Nggak pantas disebut sebagai Tuhan. Ternyata Yesus itu berubah. Maka Yesus tidak pantas, Mas, disebut sebagai Tuhan gitu loh. Nah, itulah konsep Tuhannya itu dulu pelajari. Kalau sudah salah, ngapain pelajari ke bawah-bawah ajaran-ajarannya? Kalau konsep Tuhannya aja salah, itu kalau saya tidak mau, Mas.
Tetapi saya mencari siapa Tuhan yang sebenarnya gitu. Ternyata hanya ada di dalam Islam gitu loh. Tuhan itu yang ahad, benar-benar satu dan tidak disekutukan dengan apapun. Itu hanya ada di dalam ajaran Islam gitu loh Mas. Selama saya mempunyai akal sehat, gak mungkin saya mau menyembah manusia gitu loh. Gak bisa saya menyembah manusia. Yesus itu terlalu lemah bagi saya untuk dianggap sebagai Tuhan gitu loh. Mas, Anda mengatakan Ka'bah itu bangunan Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh Abraham. Anda mengatakan nggak punya dasar apapun. Mas, yang tidak punya dasar itu hanya adalah tuduhan Anda. Anda berdasarkan apa gitu? Sedangkan bukti-bukti jejak kakinya Nabi Ibrahim yang ketika membangun pondasi Ka'bah itu ada sampai sekarang gitu. Sebelum Islam itu sudah dilingkari, sudah dikurung telapak kaki Nabi Ibrahim itu loh. Sebelum Islam itu Mas, gitu loh. Sebelum zaman Islam gitu. Nah, setelah zaman Islam, jejak kaki Nabi Ibrahim itu dilestarikan sampai sekarang gitu loh. Itu sebuah bukti sebenarnya gitu loh Mas. Karena apa? Karena memang jejak kaki Nabi Ibrahim itu ada di situ gitu loh. Dari turun temurun sampai kepada sekarang hari ini gitu loh Mas. Ada gitu loh Mas. Sedangkan tuduhan Anda itu tidak mempunyai dasar apapun. Anda hanya tidak percaya, Anda hanya menolak, tapi tidak mempunyai dasar, tapi tidak mempunyai bukti-bukti gitu loh. Anda ini cuma bisa menolak gitu aja gitu loh Mas, tanpa memberikan alasan yang valid gitu. Ini kan omong kosong Anda ini gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan Abraham atau siapapun atau ini tidak pernah ke Mekah gitu loh Mas. Mas, Mekah itu dulu namanya Bakkah gitu. Di situ saya mau tanya kepada Anda, kalau ketika orang itu mengatakan Gunung Paran, Bukit Paran atau Gunung Paran, dan di daerah situ dekat situ ada ada Ka'bah, kemudian ada Bait Allah dan bermata air. Di mana tempat itu gitu loh Mas? Tempat itu di mana? Gak ada satupun di dunia ini yang sesuai dengan itu kecuali di Mekah, di Ka'bah itu sendiri gitu loh Mas. Anda ini jangan menolak, tetapi Anda tidak punya alasan gitu. Itu omong kosong gitu loh Mas, omong kosong gitu loh. Makanya saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda menemukan bukti-bukti di dalam Al-Quran yang yang memang salah, tunjukkan, mari kita bahas gitu. Anda selalu membahas tentang surat Quraisy, padahal surat Quraisy itu sudah teguran kepada orang-orang Quraisy yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kenikmatan gitu loh Mas. Ibarat saya menegur Anda, Mas, jangan menuhankan itu patung-patung, jangan menuhankan patung-patung gitu, jangan menuhankan Yesus, karena Yesus itu manusia atau berubah gitu. Maka dari situ, Mas, sembahlah Allah yang memberi kamu kehidupan, yang memberi kamu kelancaran, yang memberi kamu rezeki. Sembah Allah, jangan menuhankan Yesus. Nah, ketika saya berkata begitu kepada Anda, apakah Anda mengira saya ini menyembah Yesus gitu? Ya enggak. Saya tetap menyembah Allah. Walaupun saya tuh mengatakan kamu itu menyembah Allah yang memberi kamu rezeki, yang memberi kamu kenyamanan, kenikmatan gitu loh. Bukan berarti saya menyembah Yesus gitu loh Mas. Begitu pun juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengingatkan, orang-orang kafir Quraisy, jangan menyembah berhala gitu loh. Tetapi sembahlah Allah yang memberikan kamu kenikmatan, yang memberikan kamu hidup gitu loh. Yang mempunyai pemilik rumah ini gitu loh. Bukan berarti Nabi Muhammad menyembah sembahan Quraisy, malah Nabi Muhammad meluruskan, membenarkan gitu loh, agar supaya tidak ingkar. Ya sama peringatan saya kepada Anda seperti itu gitu loh Mas. Masa Anda gak paham tentang surat Quraisy tersebut gitu loh Mas.
Mas, Anda mengatakan orang Kristen itu tidak ada yang menyembah berhala. Mas, ketika gambar Tuhan dipalsukan dan kemudian dilukis dan kemudian dilambangkan, itu adalah berhala gitu, Mas. Itu berhala namanya, Mas, gitu. Berhala itu gitu. Itulah berhala. Ketika gambar Tuhan digambarkan, itu namanya berhala, Mas, gitu. Mau dilambangkan, mau digambar, mau dilukis, mau dibikin patung, semua itu berhala gitu loh. Karena palsu gitu loh, Mas. Gambar-gambar palsu seperti itu adalah berhala gitu loh, Mas. Seharusnya Anda tahu berhala itu apa. Kan begitu, Mas. Mas, Anda mengatakan di dalam ajaran Kristen itu tidak boleh menyembah berhala gitu. Kalau memang tidak boleh menyembah berhala, kenapa patung Yesus dicium-cium apa segala macam, dicium patungnya? Itu patung Tuhan loh, patung Tuhan Anda loh ya, gambar Yesus ini. Tetapi palsu gitu loh. Kenapa hal-hal palsu-palsu seperti ini malah dilegalkan gitu loh, Mas? Seharusnya akan ditentang. Bahkan saya lihat di TV itu, di televisi itu ya, di Vatikan itu banyak sekali patung-patung gitu loh, Mas. Padahal itu adalah salah satu bentuk pusat Kristen di sana itu gitu loh, Mas. Kok malah jadi biang gitu loh, biang berhala, banyak patung-patungnya gitu loh, Mas. Ini kan sebenarnya sudah menyimpang gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan, saya ini Anda anggap tidak mempunyai roh Yesus gitu kan gitu. Mas, ngapain punya roh Yesus? Ngapain gitu? Saya tidak mau punya roh manusia, itu gak mau, Mas. Gak mau gitu. Yesus itu manusia sama seperti saya. Makan, minum, kemudian ke toilet gitu. Kemudian kalau biar bisa makan, dia itu mencari kayu bakar gitu. Begitu sehari-hari gitu. Kalau memang Yesus itu memang benar disakralkan oleh murid-muridnya, tidak mungkin pada umur 12 tahun sampai 30 tahun ini kosong sejarahnya gitu loh. Pasti kalau memang murid-muridnya menganggap Yesus Tuhan, pasti dia itu tidak mau lepas daripada Yesus gitu loh. Tetapi anehnya di mana umur 12 tahun sampai 30 tahun ini di mana Yesus itu gitu loh. Ini adalah apa ya, kekosong dalam sejarah yang kosong di sini gitu loh, Mas. Nah, padahal di zaman-zaman itu, di era-era itu adalah apa ya, di masa-masa manusia itu menikah gitu loh. Nah, masa-masa manusia menikah ini, di situ Yesus ada sejarahnya gitu loh. Terus kemana Tuhan Anda ini gitu loh. Kalau memang muridnya itu menganggap Yesus ini sebagai Tuhan, pasti dia itu akan mencatat segala, tidak akan pernah terlewatkan gitu loh. Tapi anehnya apa? Anehnya malah umur 12 tahun sampai 30 tahun ini kosong gitu. Artinya hanya sebentar Yesus itu gitu loh. Kosong gitu loh, Mas. Masa Tuhan datang kosong sejarahnya? Ini kan lucu gitu. Kalau memang murid-muridnya itu menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu. Itu kalau ada kekosongan seperti itu membuktikan bahwa murid-muridnya itu tidak pernah menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu loh. Gak pernah gitu loh, Mas. Masa Tuhan kosong? Kan gak mungkin gitu loh. Kalau memang dianggap Tuhan turun bersama murid-murid, gak mungkin sejarah ini ada kekosongan gitu loh. Logikanya seperti itu gitu loh, Mas. Mas, Anda sempat menyinggung masalah penembusan dosa apa segala macam, Mas. Mulai sejak zaman dulu sampai zaman Nabi Isa, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada istilah konsep penebusan dosa, itu gak ada, Mas. Siapa yang berdosa, dia yang harus bertobat gitu loh, Mas. Gak ada istilah Tuhan datang ke dunia hanya untuk ini. Kan ini dosa itu kan menurut Kristen itu kan disandera iblis ya. Dosa itu kan disandera iblis. Kemudian Tuhan datang menebus
Nah, persoalannya menebus kepada siapa? Kan sudah ketemu di sini. Dosa disandra iblis. Tuhan datang ya tentu saja menebus kepada iblis kan gitu, Mas. Karena apa? Karena dosa itu disandra iblis. Tidak mau dilepaskan sama iblis. Kecuali Tuhannya datang, dia itu menyerahkan darahnya kan begitu. Makanya Yudas dipermudah oleh iblis. Yudas, ayo jujur kamu. Katakan Yesus itu biar mati gitu. Nah, inilah yang menjadi persoalan gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan pelajari dulu siapa tentang Tuhan. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya, Mas. Saya sudah mempelajari. Begini, setiap orang, baik itu Kristen, baik itu Muslim, apapun agama, kalau dia itu percaya Tuhan, pasti percaya Tuhan itu abadi gitu loh, Mas. Nah, satu-satunya Tuhan yang abadi itu hanya ada di dalam ajaran Islam gitu loh. Sedangkan di dalam ajaran Kristen itu sendiri gak abadi. Karena apa? Karena berubah gitu. Berubah aja sudah tidak disebut dengan abadi. Apalagi sampai dikatakan mati gitu loh. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena berubah gitu loh, Mas. Bukan Tuhan Yesus itu gitu loh, Mas. Yesus itu berubah, hanya makhluk sama seperti kita gitu loh, Mas. Sama gitu. Mas, saya seringkali minta kepada Anda, Mas, kalau Anda menemukan kesalahan di dalam Al-Quran, silahkan Anda tunjukkan dan mari kita bahas gitu. Itu seringkali saya katakan kepada Anda. Tetapi sejak awal dialog sampai sekarang pun Anda gak pernah menunjukkan gitu. Yang Anda tunjukkan surat Quraisy. Padahal sudah jelas di situ orang-orang Quraisy itu disebut kafir oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau orang Quraisy disebut kafir Quraisy, masa Nabi Muhammad ikut menyembah Tuhannya mereka? Kan ini aja logika itu tidak bisa, Mas, gitu loh. Kalau orang cerdas akan mengatakan, oh ini tidak mungkin gitu loh, Mas. Artinya kalau Nabi Muhammad menyebut orang-orang Quraisy itu sebagai kafir, itu artinya Tuhannya orang Quraisy itu bukan apa yang Nabi Muhammad sembah gitu loh, Mas. Karena menyembah orang Quraisy itu menyembah berhala gitu loh. Itu yang harus Anda ketahui juga gitu loh, Mas. Mas, kembali kepada ucapan Anda tadi ya. Anda berulang kali menuduh Al-Quran ini adalah beginilah, tidak mungkinlah, apalah segala macam. Itu semua cuman berdasarkan bualan Anda saja. Saya minta kepada Anda, tolong tunjukkan ayatnya dan mari kita fokus kepada ayat tersebut. Mari kita saling angkat ayat-ayat. Saya akan mengangkat ayat di dalam Bible dan Anda mengangkat ayat di dalam Al-Quran gitu loh. Mari kita saling menunjukkan gitu loh, Mas. Dan Anda cuman muter-muter menuduh gini gitu, tetapi Anda tidak mempunyai alasan yang kuat gitu. Anda hanya menuduh, tetapi buktinya atau Anda ini menuduh tanpa ilmu pengetahuan gitu. Hanya angan-angan Anda. Anda ini Anda ini cuman berdasarkan angan-angan Anda aja gitu loh. Maka inilah yang disebut di dalam Al-Quran kabura maktan antaqulu ma la taf'alun. Jadi inna dhonna la yughni minal haq. Sesungguhnya persangkaan atau angan-angan Anda ini tidak akan sampai kepada sesuatu kebenaran, mencapai kebenaran. Karena apa? Karena Anda hanya berdasarkan persangkaan tanpa ilmu pengetahuan gitu loh. Maka dari situ setiap orang yang berdasarkan dengan angan-angan, asumsi tidak akan mencapai kebenaran gitu loh. Makanya Anda ini selalu terpatahkan gitu loh, Mas. Karena berdasarkan asumsi dan angan-angan Anda sendiri gitu loh. Kan beda dengan Islam gitu. Islam ini adalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah mencapai sebuah kebenaran yang hakiki gitu.
Ini bedanya gitu loh Mas, antara ajaran Kristen dan ajaran Islam gitu loh. Nah, kalau Tuhannya aja sudah berani dipalsukan, apalagi lainnya gitu loh Mas. Gambar Yesus dipalsukan, ini dipalsukan. Kalau gambar Tuhannya atau berani dipalsukan, apalagi cuman kitab sucinya gitu loh. Logikanya begitu gitu loh Mas. Cobalah Anda renungkan gitu loh Mas. Anda ini menjadi muslim atau Anda jadi mu'alaf, saya gak ada pengaruh sama sekali sama Anda. Cuman berhubung saya dan Anda ini sudah kenal, maka saya wajib mempunyai kewajiban bahwa memberitahukan Anda agar Anda ini selamat juga gitu loh Mas. Jadi agar Anda tidak menyembah manusia gitu loh. Karena apa? Karena kehidupan setelah di dunia ini akan mengalami sebuah kekekalan. Coba Anda bayangkan, Anda ini ya misalkan suatu saat Anda itu disiksa, dihancurkan kepalanya, itu gak mati-mati sampean Mas gitu. Hidup terus sakit terus gitu Mas. Nah kalau di dunia ini mungkin dihancurkan kepalanya, meninggal, sudah gak sakit lagi gitu. Sudah gak sakit lagi. Tetapi kalau di akhirat, kalau sudah kematian, orang itu gak akan mati lagi gitu loh Mas. Gak akan mengalami kematian lagi gitu loh. Anda ini dihancurkan kepalanya, hidup terus, sakit terus, itu selama-lamanya gitu loh Mas. Lalu buat apa harta yang fana ini, harta yang ditinggalkan ini buat apa gitu loh Mas. Mari kita, manusia Islam itu mempunyai tujuan gitu loh Mas. Biarlah di dunia ini makan seadanya gitu loh. Yang penting kehidupan kita itu nanti bagaimana Allah menyelamatkan saya, kan begitu. Itu tujuan hidup itu seperti itu gitu loh Mas. Jangan Anda berat kepada urusan dunia ini, jangan gitu loh. Pikirkan, kalau memang ini Anda sudah tahu bahwa Islam itu adalah sebuah kebenaran, tunggu apa lagi gitu loh. Anda keburu mati gitu loh Mas. Iya, kalau umur Anda misalkan, nanti kalau umur 70 Anda mati, kalau mati besok, kapan tobatnya gitu loh Mas. Itulah sebenarnya agar Anda ini mempunyai pandangan gitu loh Mas. Saya bukan tidak membenci Anda, saya tidak membenci siapapun. Berhubung Anda ini sudah kenal sama saya, maka saya berhak memberikan saran kepada Anda. Ibarat gini ya, Anda ini sudah mau menuju ke jurang gitu, sudah masuk ke jurang. Ketika saya tegur, Mas, Anda ini mau masuk jurang, mau jatuh ke jurang tuh. Nah, Anda mau ngikutin saya atau Anda teruskan, terserah Anda gitu loh Mas. Yang penting saya sudah memperingatkan Anda sebagai sahabat, itu aja gitu loh. Saya nggak pernah membenci siapapun, nggak pernah. Semua yang dialog saya nggak pernah menghujat sedemikian rupa, saya nggak pernah. Cuman saya menjelaskan faktanya. Contoh, kalau misalkan Yesus berak gitu, misalkan saya pernah berkata demikian, ya memang itu faktanya gitu loh Mas. Faktanya seperti itu gitu loh. Bukan saya menghina gitu loh. Kalau Yesus makan misalkan, ya memang faktanya begini. Misalkan Yesus itu hanya bule, ya faktanya seperti itu gitu loh Mas. Saya tuh cuma menceritakan apa fakta yang sebenarnya gitu. Kan begitu. Saya bukan asal menuduh. Ketika Yesus disebut manusia 100%, maka itu kan dia itu kan manusia 100%. Nah, persoalannya, apakah ketika menjadi manusia itu kemanusiaannya, ketuhanannya hilang? Ketika menjadi manusia. Nah, kalau Anda selalu mengatakan menyatu terus, ya disitulah persoalannya gitu loh. Nah, ketika Yesus disalib, itu kan manusia. Anda mengatakan Tuhannya kemana? Di sorga. Nah, lalu kalau Tuhannya di sorga, kenapa Yesus dianggap Tuhan gitu? Artinya apa? Yesus itu hanya tunggangan gitu aja Mas. Bukan Tuhan, tunggangan gitu. Soalnya apa? Yesusnya masih ada, Tuhannya sudah nggak ada, tunggangan. Masa Anda mau menyembah tunggangan gitu loh Mas?
Ini kan apa ya, menyimpang gitu loh Mas. Itulah yang perlu Anda mudah-mudahan dengan adanya bulan puasa yang barokah ini Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil dialog antara saya dengan seorang pendeta David Salim. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjadikan dukungan Anda sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah meringankan beban-beban Anda yang selama ini membebani Anda, dan mudah-mudahan Allah memudahkannya segala urusan Anda, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hidayah kepada Anda, sebuah petunjuk kepada Anda jalan-jalan yang diridhoinya. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan kesuksesan pada Anda fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.